PON Sumut Aceh. Sumut Aceh. Sumut ya. Prestasi paling buruk sesudah 2000. Saya tidak melihat prestasi paling buruk ya, tapi paling parah dan paling berat visi dan misi untuk mengangkat nama Sumatera Barat itu di multi event tingkat PON itu tidak tercapai karena tidak jelas jalannya. Kita menjelang berangkat tuh nangis-nangis dulu di gedung Ladiri itu. Iya. Oh, nangis-nangis kita. Orang jagoan Nah, nangis. Inilah kondisi kita. Ini kondisi terberat yang pernah kita alami. Nah, tapi saya lihat tidak bisa apa-apa. Sepertinya ada kekuatan lain yang mengendalikan nampaknya. Ada keputusan misi-misi ya? Iya. Kalau saya jadi ketua KONI, saya sikat aja yang macam-macam kan. Kita sempat bertanding itu tidak dengan pakaian yang standar Kempo. Itu dalam sejarah 5 kali PON, ini yang kita tidak memakai pakaian standar Kempo yang dipakai di PON. Persiapan itu bagi cabang-cabang lain pasti tidak maksimal. Karena memang dari awal itu tidak ada kejelasan. Tidak ada manajerial yang kuat, tidak ada manajemen yang kuat, komunikasi tertutup seperti yang tidak tampak transparan, saling lempar, saling tuding, bahkan ada yang saling caci maki. Oh iya. Kurang terbukanya informasi, kemudian tidak terbangun komunikasi dengan baik antara internalnya dulu, nah, internalnya, kemudian dengan eksternalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara sabi, saya bertemu dengan ini senior di dunia olahraga. Saya biasanya manggil beliau Pak In, lengkapnya Pak In Rajaya. Assalamualaikum Pak In. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi. Iya Pak In. Pak In ini banyak hal mungkin kita diskusikan. Mungkin pertama dulu Pak In. Ya. Pak In menekuni olahraga yang sangat spesifik, Kempo, Pak In. Ya. Berkisah sedikit Pak In dulu, Pak In. Sampai menekuni dunia, memilih Kempo itu kan kalau dihitung kan banyak cabang olahraga bela diri lainnya. Apa pilihan Pak In jatuh ke Kempo itu, Pak? Berawal dari tahun 1986 dulu Kempo masuk Sumatera Barat. Kemudian awalnya dibawa oleh Sensei Yanuarijal, seorang karyawan Bank BNI, kemudian anggota Kempo Indonesia yang diberikan tugas khusus PB Perkemi untuk mengembangkan Kempo di daerah Sumatera Barat. Kemudian berawal dari itu, pertama dibuka itu latihan di Bank BNI, di tempat beliau bekerja, kemudian yang ikut serta latihan itu adalah karyawan BNI dan keluarga Bank BNI. Nah, kemudian berkembang, dibuka untuk umum, dan dibuka juga dojo baru di beberapa lokasi di Padang ini, diantaranya ada di PLN, di Rimbo Kaluang, di Atip, dan di Bank Nasional. Saya masuk di Bank Nasional waktu itu, di tahun 87 awal. Nah, kemudian aktif sebagai Kensi, sebagai atlet, berlatih bersama dengan teman-teman. Dengan kondisi zaman itu latihannya sangat luar biasa berat dan keras. Kita kalau setengah hati waktu itu tidak akan mampu, tidak akan sanggup mengikuti latihan karena saking beratnya latihan. Gambaran berat, sangat berat itu seperti apa, Ben? Kalau dulu itu karena olahraga bela diri itu filosofinya kan memang yang pertama yang dibentuk itu adalah fisiknya dulu. Kemudian mental, karakter dengan disiplin yang sangat kuat. Atlet atau Kensi itu harus berlatih sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kemudian mengikuti latihan, semua proses latihan itu harus diikuti, kemudian disiplinnya sangat berat, bahkan jangankan tidak hadir latihan, terlambat aja itu sudah mendapatkan hukuman fisik yang cukup berat. Nah, waktu itu tidak banyak orang yang lolos dari lubang jarum itu. Di lubang jarum itu, karena waktu 6 bulan untuk mengawalinya, kalau bisa kita lewati, kita aman setelah itu. Tapi sebelum itu
sangat berat karena memang betul-betul kita disiapkan untuk menjadi manusia tempaan. Tapi kemudian kan di dunia olahraga Sumatera Barat, Pak In jauh lebih dikenal sebagai orang yang mengelola Kempo itu. Gimana perpindahan itu gimana, Pak In? Ya. Bisa menikmati jadi yang mengurus orang. Ya, kemudian setelah di dojo, kita kan aktif juga mengurus dojo-dojo yang ada di Kota Padang. Dari sekian banyak dojo dibentuk pengurusan Perkemi Kota Padang waktu itu, dan saya menjadi bagian dari pengurus yang ada di Perkemi Kota Padang, dan akhirnya mengelola atlet-atlet yang ada di Kota Padang dalam berbagai event tingkat provinsi. Nah, kemudian saya bergeser itu ke organisasi. Yang pertama, memang pendidikan Kempo itu kan tidak cuma sekedar menjadi atlet. Tidak hanya sekedar menjadi atlet. Dia harus dilatih juga sebagai seorang pelatih, seorang penguji, seorang wasit, kemudian sebagai seorang organisator, orang-orang yang mengerti dan mengelola administrasi organisasi di Kempo itu sendiri. Nah, saya karena memang ada di kepengurusan, ada di lapangan, saya jalan dua-duanya. Nah, sampai di Kota Padang, menjabat ya waktu itu jadi wakil sekretaris, ikut mengurus administrasi Perkemi yang ada di Kota Padang itu, kalau tidak salah ada sekitar 10 dojo waktu itu. 10 dojo yang diurus oleh Perkemi Kota Padang, Pengcap itu waktu itu. Nah, itu seperti apa capaian-capaian sejak kepengurusan Pak In dan kawan-kawan gitu-gitu? Ya, nah kebetulan dulu itu kan ketua Kempo itu Kensi, Bapak Insinyur Zulfi Sarif, yang waktu itu juga menjadi kepala dinas di tempat saya bekerja, karena langsung di bawahnya, jadi banyak pekerjaan-pekerjaan di organisasi yang nah, saya mengerjakan. Saya suruh antar surat, suruh antar undangan, suruh bikin surat, bikin undangan, kemudian kalau ada kegiatan suruh urus di lapangan, dan sampai masuk pada event-event nasional yang persiapan event nasional. Kita ikut seleksi, karena memang dulu itu kan Kempo di era itu tahun 87, 88 itu sangat rame. Ya. Kita sekali latihan di GOR itu sampai 400 tiap minggu pagi. Sampai 400 ya? Nah, kalau seleksi nomor pertandingan itu, satu nomor itu bisa 20-30 orang untuk memperebutkan satu kelas saja. Satu kelas, nah, itu satu tiket. Nah, pada suatu hari, sekitar tahun 94, kita mau persiapan menghadapi Prapon waktu itu, kalau tidak salah. Saya sudah berkeluarga juga, sebagai pengurus juga di provinsi, sebagai wakil sekretaris, dan waktu itu sensei saya ini, Sensei Yanuari Jal itu bertanya, kamu ikut TC? Ya. Mau ikut seleksi? Ya. Kamu main di kelas apa? Randori. Kelas berapa? Kelas 55 kg. Peluangnya gimana? Kayaknya tipis. Oh, sudah. Kenapa? Ada 15 orang kita di kelas itu. Oh. Dan semuanya tangguh-tangguh. Iya, iya. Nah, terus nomor lain agak berat. Nah, kebetulan pada tahun itu saya sudah mempunyai sertifikat pelatih. Sertifikat pelatih, dan disampaikan oleh Sensei Yanuari Jal, kamu punya sertifikat pelatih? Punya. Karena waktu itu cuman kita ada 2 orang yang punya. Sampai Burhendra dan saya waktu itu yang punya sertifikat pelatih. Karena untuk melatih di Prapon dan Pon itu kan harus punya sertifikat pelatih. Nah, waktu itu ditawarkan, kamu mau nggak jadi asisten pelatih? Saya kan keinginan jadi atlet. Jadi atlet. Nah, karena saya kan orang bank itu baru pulang kantor jam 5, sementara latihannya jam 3. Ya. Harus ada asisten pelatih di lapangan yang bisa memulai jam 3. Nah, kalau kamu bersedia, besok di SK kan kamu langsung jadi pelatih. Nah, asisten pelatih. Nah, setelah itu, besoknya itu diumumkan di lapangan bahwa saya nanti dibantu oleh saudara Indra. Begitu dia sudah sampai di lapangan, berarti yang Rizal sudah ada di lapangan. Gitu. Jadi program-program yang dia instruksikan di lapangan itu adalah program yang saya buat. Nah, dari situ saya berpikir, kalau memang jadi atlet saya tidak punya peluang, karena waktu itu saya sudah berkeluarga juga. Kemudian kenapa tidak fokus di tempat yang lain, organisasi, kepelatihan, pengujian, dan perwasitan. Akhirnya saya berpikir, masih banyak peluang. Ya, di sini mungkin tempat saya. Nah, waktu itu seperti itu. Nah, sampailah mengurus provinsi, membantu sekretaris umum. Kerjanya buat surat, ketik surat, antarkan surat, menyebarkan undangan, mengantarkan undangan. Nah, itu kerjaannya.
Cukup ya, cukup kompleks. Iya. Nah, berarti Prapon 95. Untuk Prapon 95 karena pon terakhir 93 ya. Ya, 89 pon kan, pon 89 pon Jakarta. Itu belum terlibat, cuman ikut berpartisipasi TC aja. Ikut TC membantu-bantu pegang-pegang target dulu, ikut lari, ikut bantu ngurus-ngurus makan atlet. Nah, ikut dulu. Jadi dimulai dari Prapon 95. Ya, 95. Nah, kan berarti kalau dari Prapon 95, pon-pon berikutnya langsung ikut terlibat dong? Kita mengurus di bagian tim kepelatihan. Jadi tim kepelatihan itu dulu kan ada yang kerjanya ngurus makan, ada yang ngurus tempat latihan, ada yang ngurus administrasi. Nah, kemudian waktu itu saya sudah terlibat langsung dengan para senior-senior yang lain, mendampingi kegiatan-kegiatan untuk menghadapi event-event nasional. Nah, Pak 95 sudah ikut menangani Prapon, lalu kemudian sampai 2024 kemarin masih mendampingi. Mungkin bercerita Pak, pengalaman-pengalaman indah dari PON ke PON atau pengalaman-pengalaman unik dan sedih. Jadi saya masih terkesan yang paling berkesan itu PON tahun 2000 di Surabaya. PON paling buruk hasil. Ya, hasil paling buruk. Di mana waktu itu Sumatera Barat berada di posisi 26 dari 27. Dari 26 Pak. Dari 26 provinsi. Karena ketika itu tim-tim sudah keluar. Betul. Waktu itu di pemerintahan provinsi sendiri waktu itu memang terjadi kekosongan pemimpin dari Pak Bunija, saya kalau tidak salah, sebagai PJ Gubernur, kemudian mengundurkan diri digantikan oleh Pak Zainal Bakar. Nah, yang mengundurkan diri itu Pak Mukhlis Ibrahim. Pak Mukhlis Ibrahim diganti Pak Dunija. Ya. Nah, tapi ketika di 2000 itu Gubernur Sumbar itu Pak Zainal Bakar. Waktu PON itu Pak Zainal Bakar, masih ingat. Nah, waktu proses itu memang terjadi ada masalah di Sumatera Barat. Betul. Jadi kita waktu itu kalau tidak salah 3 bulan menjelang PON itu. Sumatera Barat harus tetap mengirim PON. Kemudian Pak Zainal Bakar waktu itu, dia tetap ingin Sumatera Barat harus ada dan harus ikut dengan segala kondisi dan diminta kepada KONI untuk bisa menyiapkan kontingen Sumatera Barat. Nah, waktu itu memang kita persiapannya sangat minim. Waktunya sebenarnya kita sudah persiapan kalau TCE sudah berjalan lama. Cuman dukungan dari pemerintah yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan di lapangan memang sangat minim. Nah, pada akhirnya kita diberi dana untuk TC itu sekitar 15 hari waktu itu dengan sangat minim ya waktu itu. Cuman kita targetnya bisa makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, itu aja target kita. Dan kemudian anak-anak ini, atlet ini dulu kita inapkan di gedung Kempo, di Pusdiklat Kempo yang ada di Rimbo Data itu, dan kita inapkan di situ. Latihannya di situ pagi, siang dan sore. Nah, kemudian kita berangkat, kalau tidak salah waktu itu diberi bantuan tidak sampai 100 juta untuk berangkat ke Surabaya, pulang dan pergi itu, dan terserah kita berangkatnya pakai apa, mau naik apa, terserah, yang penting uangnya segini. Kalian berangkat dan ada cabangnya di situ mendaftar dan ada main di situ, apapun hasilnya Sumatera Barat ada di situ. Nah, itu yang paling berat. Nah, kita dulu berangkat dengan mobil KNS kalau nggak salah ke Surabaya itu 3 hari 3 malam dari Padang. Dan 3 hari 3 malam itu kita kan mencari ongkos itu yang paling murah. KNS itu yang paling murah. Berarti enggak sama rombongan besar pun Sumbar? Enggak. Rombongan Sumbar kan dengan kapal gitu-gitu. Ada yang dengan kapal. Melamelu. Kita naik mobil. KMS itu dan perjalanan rusak sekitar 4 kali lah sampai ke Surabaya itu. Nah, kita hadir itu H-1 sebelum bertimbang. 3 hari di perjalanan berarti sehari sebelum ditimbang. Nah, itu keadaan yang paling sulit. Tapi kami waktu itu karena memang dengan motivasi tinggi, dengan kebersamaan, dengan tim yang memang nekat waktu itu, bertekad dengan segala kondisi itu, kita bahagia aja, kita senang-senang aja. Walaupun waktu itu kita mulai makan di jalan sampai di sana itu uangnya,
kalau untuk di jalan kita bagikan uangnya per atlet itu, makannya sehari misalnya 20.000 sehari, kita kasih uang per hari itu 20.000. Silakan makan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sampai pulangnya begitu. Nah, pulangnya itu hampir tidak ada, 1 kali sehari orang makan sampai di Padang yang mobil yang sama. Atlet olahraganya berat, Ya. makan 1 kali sehari. Ya, dan itu kita bahagia karena memang kita tahu waktu itu kita memaklumi karena pemerintah dan KONI waktu itu kita punya uang segini, Anda berangkat dengan PON dengan kekuatan yang sudah lolos, uangnya segini, terserah. Bagaimana cara memanage-nya, yang penting ini harus bisa dipakai dan tidak ada lagi tambahannya. Nah, waktu itu dari awal memang kita sudah tahu ini akan terjadi, dan kita tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa takut. Yang penting maju tak gentar, karena memang semuanya seperti itu kita. Nah, dan kita dengan semangat juang yang tinggi kita berangkat dan pulang. Walaupun waktu itu kita tidak mendapatkan medali apa-apa. Kemudian juga pernah dapat cerita dari kawan-kawan. Ini gimana ceritanya, Pet? Ketika membawa atlet kita, istilahnya membana ke PB untuk tidak mengikuti ketentuan yang ada di PB, sementara kita harus ikut. Ya, jadi waktu itu kalau tidak salah selesai Porprov 2002 di pesisir selatan, waktu itu saya diminta sama Pemprov untuk mengelola persiapan menghadapi Kejurnas Prapon 2003. Kejurnas Prapon 2003 dan dilaksanakan di Bali. Di Bali. Di Bali. Oh, berarti ini untuk hasilnya ini untuk PON 2004 di Palembang. Sumsel, ya. Sumsel. Nah, waktu itu saya menjadi bagian dari tim pelatih dan juga sebagai wakil sekretaris di Pemprov yang mengelola administrasi, kemudian ikut melatih. Saya pegang waktu itu latihan fisik. Dan saya persiapan kalau tidak salah hampir 1 tahun. Dan melibatkan atlet-atlet daerah lebih dari 50%. Yang berasal dari Solo, Sawah Lunto, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Tanah Datar, dan Padang. Nah, kemudian kita pakai sistem latihannya itu desentralisasi dan sentralisasi. Desentralisasi dilakukan oleh pelatih-pelatih yang ada di daerah, kemudian dengan materi dan program kita berikan dari provinsi, kemudian hari Jumat, Sabtu, dan Minggu latihan di Padang semuanya. Nah, biayanya kita persamakan, kita berkomunikasi dengan KONI daerah, kemudian dengan pengurus kabupaten kota setempat, kemudian dengan keluarga dan orang tua para atlet untuk bisa mendukung atlet Kempo ini bisa datang ke Padang setiap hari Jumat dengan biaya dibebankan ke yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah persiapan kita lakukan, kita melaksanakan TC sentralisasi di Padang, kemudian 2 minggu menjelang berangkat itu kita satukan di Padang. Dan itu kita sudah mendapatkan bantuan biaya dari KONI. Kalau tidak salah yang dibantu itu atlet-atlet yang diproyeksikan menyumbangkan medali untuk lolos, kemudian dibantu makannya kalau tidak salah sekitar 45.000 per hari per orang, tapi hanya sekitar 6 orang. Nah, untuk bisa membiayai 24 orang atlet waktu itu. Nah, jadi dan 6 orang ini kita pakai untuk makan 26 orang atlet. 26 orang itu. Nah, kemudian dalam perjalanan pas keberangkatan, karena memang kita belum berprestasi di multi event, dari KONI sendiri sudah digambarkan sebenarnya bahwa yang dibantu itu atlet-atlet yang memang mempunyai peluang. Punya peluang, dan itu berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring oleh pengurus KONI. Sudah ada standarnya begitu ya? Ya. Nah, waktu itu kita dibantu 30 orang atlet, itu terdiri dari 24 orang atlet, 4 pelatih, 2 orang official yang kita bawa. Kemudian waktu berangkat kita minta juga atlet ini membawa bekal masing-masing. Membawa bekal, kita bawa beras, kawan-kawan dari Solo. Bawa beras, kita bawa magic jar. Kemudian kita dibantu sekitar 70 juta. Perjalanan kita itu pulang pergi itu kalau tidak salah 10 hari. 10 hari. Karena kita harus latihan 70 juta ini. Ya, kita harus latihan di Jakarta dulu dengan pelatih yang ada di Jakarta. Kemudian baru kita berangkat ke Bali. Nah, sampai di Bali itu kan ada ketentuan umum peserta Prapon namanya. Ketentuan umum itu masing-masing daerah mendaftar
ditentukan paling telat H-2 hari sudah mendaftar sebagai peserta, Oke. dengan membawa data lengkap, kemudian membayar uang pendaftaran kontingen itu Ya. sekitar 1.500.000 kalau tidak salah waktu itu per kontingen, dan membayar kontribusi peserta atlet dan pelatih itu 1 juta per orang selama 5 hari. Kalau 1 juta per orang, 34 orang kita ya? Ya, Berarti sudah 34 juta ya, yang harus kita bayar. ya, Plus 1,5. ya, Modal cuma 70 70. juta. Nah, Cukup, Pak? tidak cukup, tidak cukup. Nah, sampai di sana kita mendaftar, kita bilang kita tidak mampu bayar yang 1 juta ini. Kalau untuk kontingen kita bayar. Oh, kontingen kita bayar. Yang Kita bayar, 1,5. yang 1,5 kita bayar. Kalau ini kita tidak bayar dengan konsekuensi kita tidak menerima fasilitas dari panitia. Kan ada hotelnya di situ, ada Iya, makannya ada di situ. hotel makan. Nah, akhirnya kita tidak diterima, hampir kita diusir di situ waktu itu karena Oh, memang diusir? hampir diusir waktu itu. Tapi kita bilang kita sudah sampai di sini, kita nekat saja karena kita ingin berpartisipasi. Ya. Dan kita sudah persiapan 1 tahun untuk mengikuti event ini dan kita tidak menyangka juga kondisinya seperti ini di akhirnya. Ya. Nah, waktu itu akhirnya rapatlah panitia dengan pengurus besar dan akhirnya kita satu-satunya provinsi yang diizinkan berada di luar tanggung jawab. Kontingen duafa lah ya. Ya, kita berada di luar. Kemudian kita cari rumah yang murah, ada rumah kosong di Bali itu kita sewa selama 5 hari atau 6 hari waktu itu, dan kita ada beras yang kita bawa, Masaklah kita di rumah. masak di rumah, beli telur. Jadi masing-masing atlet kalau sekali makan kasih telurnya 2. Nah, nasi dan sayur. Nah, itu kita ikuti. Nah, kemudian waktu itu kita, kalau tidak salah kita meloloskan, kita meraih medali perak 1, kemudian ranking 4 sekitar 3 atau 4 orang. Total atlet kita tuh lolos PON 2004 itu sekitar 12 orang. 12 orang dengan 5 nomor pertandingan. 12 orang dengan 5 nomor pertandingan. Ya, Kita bawa atlet 24. ya, Separuh. ya. Karena waktu itu Koni kan tadinya kan peraih medali yang Ya. diprioritaskan. Nah, kita kebetulan ranking 4 kan termasuk medali itu. Medali ya. Nah, ranking 4. Nah, itu yang kita bawa dan kita siapkan untuk di PON 2004. Nah, kemudian dari Bali itu selesai, kita pulang itu cuman ada uang ongkos dari Bali ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Dari Bali ke Jakarta. Dari Bali ke Jakarta, kita sudah kehabisan dana, bahkan dana untuk makan nggak ada lagi tuh. Dana makan tidak ada lagi, kita nginap di perwakilan. Kita di aula aja ngumpul. Di perwakilan itu ada lantai 1 itu aula, dulu kita ngumpul di sana. Dan saya berkomunikasi dengan salah seorang pejabat di Pemprov waktu itu, minta dibantu ongkos pulang waktu itu. Dapat. Akhirnya kita dibantu 5 juta untuk ongkos pulang itu waktu itu. Cukup. Kita cukupkan karena waktu itu kan kita minta seluruhnya berpartisipasi. Kawan-kawan kalau ada uangnya boleh dong dipinjam dulu. Nah, kita bayarkan sampailah pulang. Dan akhirnya di PON 2004 kan cuman kita bisa menyumbangkan 1 medali perak. Dari 12 tiket tadi. Ya, Di PON 2004. 2004. 1 perak kita bawa pulang. 1 perak. Sebelumnya kita sudah pernah dapat medali sebelum di PON 2004 itu kan? Pernah dapat emas kita tahun 2000 dulu. Oh, Tahun 2093 atau berapa dulu tuh sebelum itu pernah. Nah, kemudian setelah itu berdasarkan pengalaman-pengalaman itu kita mencoba mendesain persiapan menghadapi kompetisi itu dengan baik karena memang sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan juga sebagai pelatih kan, bagaimana menyusun program, melaksanakan program, kemudian apa yang menjadi prioritas. Nah, kemudian di 2004 pulang PON kita langsung start persiapan untuk 2008. 2008. Nah, memang waktu itu kondisinya sudah agak bagus. Dari KONI sendiri waktu itu perhatian cukup baik karena kita pernah melakukan mengikuti kejurnas single event yang dilaksanakan oleh Kalimantan Timur menjelang Prapon dulu 2006 dengan biaya mandiri. Dari situ kita juara 2 umum di Indonesia. Nah, dari situlah Kempo mendapat perhatian dan diberikan dukungan yang cukup karena atlet-atlet yang peraih medali emas di kejurnas itu kan menjadi atlet binaan KONI Sumatera Barat. Ya. Nah, itu kita mulai melakukan program-program latihan yang tajam lah untuk persiapan 2008.
Nah, di 2007 Prapon 2008 itu kita jadi juara 2 umum dengan peraihan medali itu 7 medali emas di Prapon. Makanya waktu PON 2008 itu saya dulu menargetkan targetnya 3, tapi sebenarnya waktu itu 6 medalinya. Karena kita masuk final 8 waktu itu. Ditargetkan cuma 3. Capainya 6. Enggak, capainya kan 4 2008. Dari 8 medali emas PON Sumbar. Oke, target 3 yang diumumkan. Ya. Dapat 4. 4. Walaupun sebetulnya analisa kita waktu itu 6. Oke. Karena kan kita sudah pelajari peta kekuatan nasional itu. Kita sudah tahu lawan kita. Siapa yang kuat. Tapi dengan 4 emas di Kaltim itu separuh emas Sumatera Barat. Iya, betul. Sumbar kan waktu itu dapat 8. Ya, 8. Dari Kempo 4. Ya, kalau tidak salah waktu itu ada renang 1, Arizal, ada bowling 1, ada tinju 1, ada layar 1. Nah, Ben, kan ini menarik nih, Ben. Sampai 2008 hasilnya kan capainya bagus. Ya. Kemudian tadi Pak In juga bercerita bahwa bagaimana proses susahnya mengurus olahraga ini. Ya. Lalu kemudian untuk menghadapi PON 12 tahun 2012 dan PON 2016, Pak In kan sudah jadi pengurus KONI, dan sekretaris ya? Ya, sekretaris KONI ya. Nah, persoalan-persoalan dasar yang Pak In hadapi sebelum masuk ke KONI, apa yang bisa Pak In benahi bersama kawan-kawan sehingga persoalan-persoalan dasar yang Pak In alami tadi tidak terjadi di masa, minimal tidak terjadi di masa periode Pak In dan kawan-kawan. 2 periode itu minimal dulu. Ya, kebetulan pengalaman melakukan pembinaan di level bawah, menengah, dan sampai ke level elit di PON itu kan menjadi pengetahuan yang luar biasa. Ternyata memang yang pertama itu sebenarnya kejujuran sebenarnya. Masing-masing personality yang mengelola itu harus jujur kepada dirinya dan kepada timnya. Nah, artinya kondisi yang sebenarnya itu kita kasih tahu, ini loh kondisi yang sebenarnya. Persiapannya seperti ini, dukungannya seperti ini harus dibicarakan. Nah, kemudian supaya tahu, dan itu kita jadikan salah satu instrumen untuk tidak menyerah dengan kondisi itu. Nah, setelah saya berada di KONI, karena saya sudah tahu apa yang menjadi simpul-simpul kekhususan cabang olahraga, kemudian apa sih yang terjadi sebenarnya kalau di level bawah, kemudian bagaimana mengatasinya, dan bagaimana membuat persoalan ini tidak menjadi hambatan untuk memacu, mengejar cita-cita, mengejar mimpi atlet, dan khususnya tentu di cabang masing-masing. Kita sudah tahu, ternyata persoalannya memang kalau atlet tidak terlepas dari kesulitan perut dan transportasi. Itu persoalan atlet. Ya. Perutnya dan transportasi. Karena dia butuh transportasi mengikuti pergi latihan, itu perlu transportasi. Butuh gizi pribadi. Butuh gizi. Kalau dulu itu minimal dia bisa makan. Minimal bisa makan. Bisa makan. Itu belum dihitung gizi tuh. Belum dihitung gizi. Nah, kemudian kita sudah tahu. Nah, bagaimana kita mengelola ini, dan mengelola bersama dengan teman-teman, menyampaikan dan mengatur strateginya. Ya, artinya bagaimana dengan kondisi yang minim ini, semua kebutuhan itu yang berhubungan dengan asupan kepada atlet bisa terpenuhi yang minimalnya saja. Nah, misalnya dia harus bisa sarapan pagi, misalnya makan kacang padi, kemudian ada roti di situ, ada 1 buah telur, kemudian bisa ada susu segelas. Nah, itu yang penting pagi. Itu minimal dasar. Nah, kalau makan dia misalnya bagaimana dia ada lauknya, apakah ikan atau ayam, terus ada tahu tempe di situ, itu pernah kita lakukan. Dan kita dulu pakai aci sama babe itu makan. Nah, untuk makan. Jadi kemudian dulu KONI sendiri kan memang punya standar ya, bahwa yang dibantu itu yang ini, dan bantuannya seperti ini dan sebesar ini. Ini yang kita bicarakan dengan teman-teman yang lain, kan tidak semua atlet yang ikut Platda itu dibiayai oleh KONI. Tapi dengan adanya 4 atau 5 orang atlet yang sudah masuk pembinaan KONI, uangnya ini kita kelola untuk ada standar prioritas atlet spesial gitu ya. Ya, misalnya kalau dia atlet andalan, dia bisa bawa 2 orang, berarti 3 terbiayai penuh itu. Terselamatkan kawan atlet lain. Nah, kalau dia punya medali perak juga begitu. Nah, ini kita manfaatkan untuk tim, selalu seperti itu. Kemudian yang penting atlet ini kan dia tahu
Ya. Nah, kemudian teman-teman yang lain tahu, jangan tahunya sendiri aja. Ya. Nah, karena ini persoalan-persoalan bersama, begitu kita kelola. Kemudian membangun komunikasi. Yang jelas kita membangun komitmen dengan tim dulu. Komitmen kita, tekadnya seperti ini. Kita harus menembus ini, kita punya target, kita punya mimpi, dan kita harus realisasikan mimpi. Dan itu butuh kerja keras, butuh pengorbanan, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan pekerjaan, bahkan ada yang berhenti untuk itu. Nah, semuanya berkorban. Nah, kemudian dari pemerintah sendiri sudah jelas. Koni hanya membantu ini, terserah kawan-kawan bagaimana mengelolanya. Ya. Tapi ketika itu ada juga yang nyebut bahwa di masa itu duitnya banyak. Iya, Pak. Kalau duitnya sih jumlah duit itu sebenarnya sama saja. Sebenarnya. Sama saja. Kalau kita lihat yang sekarang dengan yang dulu itu kan sama saja. Tinggal lagi bagaimana kita, kalau dari segi pengelolaan keuangan, kita kan ada skala prioritas sebenarnya. Ada sistem, ada aturan, ada garis-garis besar yang kita buat sebagai acuan untuk memberikan dukungan. Kalau di KONI waktu itu, ada peraturan KONI Sumatera Barat tentang tata cara pemberian bantuan kepada cabang olahraga. Contoh nyata? Ya, misalnya setiap cabang olahraga itu akan mendapatkan hak yang sama dulu. Jadi posisinya sama, artinya dibantu untuk administrasi kepengurusan di tingkat provinsi itu 2.500.000 setahun. Setelah itu sama semua. Semuanya sama itu. Mau berkantor di mana dia? Mau berkantor di mana, mau pakai beli apa, pokoknya bantuan untuk administrasi. Ya, di sekretariat. Nah, itu kita kelola, itu kan menjadi bagian yang dikelola oleh pengurus provinsi. Ya. Nah, kemudian atlet yang dibantu adalah atlet yang meraih medali di Prapon misalnya. Ini baru berbeda dari cabang yang satu dengan cabang yang lain. Berbeda, karena kalau atlet itu ada juga kategorinya dulu. Ada atlet andalan dibantu, misalnya mulai dari vitaminnya, kemudian dibantu untuk operasionalnya, biaya transportasinya, diinkludkan biaya transportasi untuk atlet andalan itu biasanya dulu itu 2.500.000. Ya. Itu dia peraih medali emas. Event sebelumnya. Kemudian ada atlet andalan dan atlet prioritas. Prioritas itu peraih medali perak. Dibantu 2 juta. Kemudian ada peraih medali perunggu dibantu 1,5 juta. Nah, kemudian cabang-cabang olahraga itu kalau mengikuti event dibantu, yang pertama ada tim verifikasi dan dibuat itu. Tim verifikasi dan anggaran tersedia itu. Nah, walaupun waktu itu ada yang mendapatnya kecil karena memang belum pernah berprestasi. Tapi yang hak yang sama tetap. Hak dasarnya tetap. Ya, bahkan waktu itu kalau cabang itu mengajukan permohonan bantuan, proposal bantuan untuk mengikuti event atau menyelenggarakan event, dia sudah bisa tahu dari awal berapa uangnya. Jadi tidak mau lagi dia buat proposal yang enggak, dia sudah tahu. Sudah tahu berapa dia akan terima. Ya, karena sudah ada aturannya. Misalnya dia akan mengikuti Rakernas di Jakarta, provinsi ini. Kalau cabangannya cabang olahraga andalan itu pasti dibantu 3 orang full. Kalau cabangnya andalan, karena atletnya peraih emas tadi, ya, bantu 3 full. 3 orang untuk memberangkatkan ketum, sekretaris umum, ketua ketum. Nah, itu 3 orang dibantu full. Yang di bawah itu dibantu 2 orang. Yang setelah itu dibantu 1 orang. Yang di bawah itu dibantu juga partisipasi misalnya. Jelas sekali ukurannya itu. Jadi kita bisa tahu kalau kita mengikuti kejurnas misalnya, apakah itu Prapon atau kejurnas single event, kita ajukan misalnya 20 orang atlet, sebenarnya kita sudah bisa itu berapa yang akan dibantu. Karena standar bantuannya itu itu kan dibuka. Betul. Orang bisa lihat, kalau begini dia dapat segini, kalau ini dia dapat segini. Ada beberapa cabang yang memang mendapatkan prioritas lebih dan tidak termasuk di dalam ini pembahasannya khusus. Nah, ada yang memang cabang-cabang tertentu, cabang-cabang yang memang seperti cabang-cabang yang kemenangannya itu ditentukan oleh waktu, pembebanannya, pengukuran lah, terukur lah, olahraga terukur. Nah, itu memang mendapatkan pertimbangan-pertimbangan lain. Namun timnya kan ada nanti, tim verifikasi bantuan ini kan ada. Ada. Jadi yang menentukan itu kolektif pimpinan KONI itu setelah rapat dari situ lanjut ke Sekum teruskan ke ketua umum setujui, selesai. Sederhana aja. Nah, Pak, kan berarti di Prode Pak In dan kawan-kawan, ketua KONI kita itu kan Pak Saril Bakti. Ya, Pak Profesor. Ini kan
grafik menaik dari Ya. 2000. Ya, 2000 0 emas, kemudian 4 emas di Sumsel, Ya. 8 emas di Kaltim, 12 di Riau, Riau ya. dan Jawa Barat 16 ya. 14. 14 ya. Target 16. Ya. Nah, ini kan bagus ini. Ya. Lalu kemudian di Papua dan Sumut Aceh kemarin turun. Ya. Ini masih di dalam atau sudah di luar nih? Kalau Papua dan Papua saya di luar. sudah di luar. Saya di luar. Tapi saya Waketum Perkemi. Waketum Perkemi. Nah, Wakil Ketua Umum di Perkemi yang juga melaksanakan persiapan-persiapan sampai pemberangkatan itu kita mendampingi lah kawan-kawan yang ada di lapangan dan kawan-kawan yang mengurus. Nah, kemudian memang dinamikanya berbeda ya, lain kepengurusan, lain prioritas. Kemudian kita cabang olahraga ini kan sebenarnya nggak macam-macam, tidak neko-neko. Apalagi Kempo itu dari dulu dia kan memang tidak suka bermasalah. Dia lebih banyak memaklumi dan memahami kondisi. Ya. Persiapan-persiapan itu kita lakukan kan dengan komunikasi dengan internal dulu. Ya. Kita sampaikan kondisi-kondisinya. Kemudian kawan-kawan yang ada di kabupaten kota kan dialah orang-orang sebenarnya orang-orang yang sangat menentukan dan sangat berjasa untuk mempersiapkan atlet. Di tingkat provinsi kan mengelola setelah barangnya itu ada. Nah, itu. Namun dalam perjalanan dinamika tentu tidak terlepas dengan dukungan banyak pihak. Perhatian dari pengurus cabang olahraga sendiri, kemudian dari keluarga, dari pengurus kabupaten kota, dari KONI-nya, kemudian sampai kepada KONI Sumatera Barat. Nah, ini tentu tidak mudah perjuangannya bagi teman-teman yang ada di KONI, barangkali juga ini tidak pekerjaan berat. Bagi kami sebagai pelaksana di lapangan mempersiapkan atlet tentu yang pertama menjadi tanggung jawab moral kepada negeri ini, kemudian menjaga marwah olahraga Sumatera Barat itu sendiri. Kita tidak mau olahraga kita ini tidak diperhitungkan, makanya kita tetap berjuang maksimal dengan segala kondisi. Dengan kondisi penurunan ini gimana Pak In melihat? Kan sudah ini kan pengulangan. Ya. Dulu Pak In berada di luar, kemudian di dalam, kemudian berada di luar lagi. Ya. Situasinya ini Pak. Apa hal setidaknya ini pembenahan untuk ke depan? Ya, sebenarnya kondisi terakhir ya, yang terakhir itu kan PON Sumut Aceh. Sumut ya. Prestasi paling buruk sesudah 2000. Saya tidak melihat prestasi paling buruk ya, tapi paling parah dan paling berat mulai dari persiapan. Paling parah, paling berat. Ya. Tambahan saya tadi. Paling buruk. Paling buruk. Ya, persiapan itu bagi cabang-cabang lain pasti tidak maksimal karena memang dari awal itu tidak ada kejelasan, tidak ada manajerial yang kuat, tidak ada manajemen yang kuat, koordinator cabang olahraga di provinsi dengan induknya. Komunikasi tertutup seperti yang tidak tampak transparan, saling lempar, saling tuding, bahkan ada yang saling caci maki. Oh ya, kan di media sosial kita lihat ada yang caci maki begitu. Nah, mestinya ini kan tidak perlu terjadi. Ya, saya melihat memang kurang terbukanya informasi, kemudian tidak terbangun komunikasi dengan baik antara internalnya dulu, kemudian eksternalnya. Kemudian pihak-pihak yang menjadi bagian dari persiapan dari yang bertanggung jawab untuk mengelola tim ini, komunikasinya tidak terbangun dengan baik, sehingga visi dan misi untuk mengangkat nama Sumatera Barat itu di multi event tingkat PON itu tidak tercapai karena tidak jelas jalannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tentu masing-masing perlu mengoreksi diri, introspeksi diri. Cabang sebagai pengelola teknis bertanggung jawab menyiapkan atlet mungkin sudah melaksanakannya, tapi mungkin kurang mendapatkan kejelasan. Bahkan apa contohnya Pak ya? Tidak ada kejelasan ini.
Ini menariknya. Yang pertama mulai dari penentuan cabang yang akan dikirim. Artinya penentuan atlet yang akan dikirim itu kan diputuskan waktu itu di rapat kerja provinsi KONI. Bahwa yang dikirim itu adalah atlet yang mulai dari meraih medali sampai ranking 6. Itu ditetapkan. Itu kalau mestinya kan ditetapkan dengan surat putusan. Ini keputusan KONI, ini orang yang akan berangkat. Di luar ini tidak diberangkatkan. Nah, kemudian tidak ada juga gambaran dari KONI bagaimana atlet ini menjadi tim yang disiapkan dari awal untuk bertarung atau untuk berangkat di PON itu, tentu dengan sentuhan-sentuhan, artinya dengan komunikasi yang baik. Yang kemarin itu kan hampir lebih dari setengah cabang olahraga itu kan tidak bisa berkomunikasi, apakah dengan KONI, dengan orang-orang yang katanya koordinator olahraga, apa namanya, kalau KONI kan, pekerjaan KONI itu kan sebenarnya tidak berat gitu, mengkoordinasikan kegiatan cabang olahraga. Nah, dan yang berada di bawahnya kan mengkoordinasikan. Nah, ini yang tidak terkoordinasikan sebenarnya, tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga karena tidak berkomunikasi akhirnya membuat opini, membuat asumsi masing-masing. Nah, membuat opini masing-masing. Nah, sebetulnya persoalan uang, saya pikir dari awal, dari dulu KONI juga kalau yang berhubungan dengan keuangan itu kan hampir sama. Selalu disebut tidak cukup, selalu tidak cukup. Iya, tapi bagaimana kita mau memaksimalkan, kemudian berkomunikasi dengan orang-orang yang akan menerima bantuan dengan cabang olahraga, dibantunya apa dan sebesar apa dan bagaimana, ini kan harus jelas. Kemudian atlet-atlet ini yang sudah meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah dan berlatih, kan memang harus mendapat sentuhan khusus ini. Nah, karena kita memaksanya untuk mempersiapkan diri maksimal, kan harus kita dukung dalam bentuk dukungan, setidaknya ada perbaikan gizi untuk bertanding. Kemudian dulu ada namanya uang pembinaan. Nah, kemarin itu kan itu yang tidak jelas, sehingga cabang-cabang olahraga akhirnya tetap mempersiapkan diri ala kadarnya. Ada yang maksimal itu dengan kerja berat pribadi jadinya, cabang masing-masing, dan termasuk Kempo sebenarnya kemarin itu berat sekali kita 3 bulan terakhir itu sangat berat, bahkan kita latihannya itu TC sentralisasi itu cuma hari Sabtu dan Minggu, kita cuma kasih makan kalau Sabtunya 2 kali, Minggunya 1 kali. Itu kita hutangkan itu, kita hutangkan. Nah, kemudian tidak ada motivasi sepertinya, tidak ada tim monitoring yang memberikan motivasi, dan tidak ada peluang kita berkomunikasi sepertinya. Berkomunikasi dengan orang-orang yang katanya membidangi olahraga, katanya sebagai panitia persiapan PON, tapi kita tidak pernah berkomunikasi dengan orang. Padahal biasanya hal-hal standar, misalnya tim monitoring, latihan gabungan yang pernah populer kita dengar dulu. Latihan gabungan, semua atlet kumpul. Lepaslah ketika itu latihannya, pertemuannya itu dengan latihan jogging sebentar bersama. Memang itu kan membangun tim sebenarnya. Teamwork Sumatera Barat. Pernah ada? Ini tidak ada. Teamwork Sumatera Barat itu tidak ada. Tim pelakda itu aja nggak ada. Tim pelakda itu aja maksudnya tidak nampak tim itu. Kalaupun ada dalam bentuk surat putusan mungkin ada, karena saya kan bagian dari itu, tapi tidak ada sentuhan dari pengelola tim ini, tidak ada komunikasi. Kalau dulu kan masalah lain, para medali Jawa, Baal, anak-anak lain sehat, sepertinya kalau dulu itu kan ada dilakukan. Kemudian ada tim yang selalu datang ke tempat-tempat latihan. Kalaupun ada yang datang kemarin itu, tapi tidak menyentuh dan tidak membawa obat. Jadi yang kita dengar itu kabar-kabar duka aja kan. KONI tidak ada uangnya lagi begini. Sebenarnya tidak rumit, tapi saya lihat memang tidak nampak arahnya. Jadi visi dan misinya tidak nampak, kemudian tidak ada program yang jelas, itu yang pastinya. Haluan-haluan besar itu tidak nampak apa yang dimainkan. Makanya jadi seperti ini. Kira-kira memainkan peran ini siapa seharusnya? Tadi kata Pak In, tidak terlalu sulit untuk mengurusnya. Pembagiannya seperti apa kira-kira idealnya itu, Pak? Kalau di struktur organisasi kan
ada pimpinannya. Pimpinan itu ya ada pimpinan harian namanya. Pimpinan harian ini adalah pejabat-pejabat tinggi yang membuat kebijakan lah, mengambil keputusan, membuat kebijakan. Nah, di sini ini timnya harus kuat sebenarnya. Ini harus komunikasi terus ini. Harus betul-betul satukan visinya, meninggalkan seluruh persoalan-persoalan lain dulu. Kita bercerita tentang atlet dan cabang olahraga. Nah, kemudian pimpinan tertingginya tentu Ketua KONI. Ketua KONI dibantu oleh para wakil ketua dan jajarannya ada di bidang-bidang, tentu harus berkolaborasi dia dengan satu tujuan. Nah, ini harus terbangun dari awal dengan baik dan efektif. Siapa mengerjakan apa, harus jelas pembagian-pembagiannya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan pembiayaan tentu ada pemerintah daerah, ada DPRD. Kalau ada pun dukungan dari yang lain, dari BUMN, BUMD, itu kan masalah bagaimana tim KONI ini dengan, kan ada namanya tim pengarah, ada pembina, ada tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, ini kan bisa berkolaborasi, ini bergerak, dan melakukan pertemuan dan membahas dan menyampaikan ini. Kalau dulu kita kan menghadap ke Pak Gubernur, kita bercerita, menghadap ke Ketua DPRD, ke Banggar, ke Pak Sekda, kita bercerita, ini loh kondisinya Pak, kita harus melakukan ini, lakukan ini. Dan kemudian yang logis dan benar gitu. Nah, barangkali ini mungkin kurang maksimal. Yang kita dengar kemarin itu kan perseteruan sebenarnya. Ada tidak samaan pandangan, ketidaksamaan pandangan. Yang di dalam? Yang mengelola KONI sendiri, kemudian stakeholdernya. Jadi artinya tidak matching. Nah, kalau dulu kita kan memang dari awal sudah terlibat, pemerintah sudah terlibat, legislatif, kemudian sudah kita libatkan dari awal, dia sudah tahu, dan kita ajak dia untuk melihat ini loh kondisinya, ini yang kita biaya, ini yang kita kasih, ini yang kita dorong dan kita dukung. Nah, kemudian perlu leadership yang kuat, perlu kepemimpinan yang kuat, dan perlu belajar sebenarnya. Tidak rumit sebenarnya kalau acuannya sudah jelas, visinya sudah jelas, misinya kita bersamakan, kemudian tinggal merealisasikan. Masalah keuangan itu kalau kita jelaskan kepada cabang-cabang olahraga, kepada teman-teman yang di lapangan, kepada pelatih dan atlet, tidak ada masalah. Dulu kita juga kan ada juga seperti itu. Tidak juga. 6 bulan. Iya, persoalan uang ini kan dari dulu tidak pernah cukup. Iya, tidak pernah cukup. Tapi kan ada tidak mengurangi semangat. Nah, tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi motivasi. Tidak ribut, tidak. Aturannya sudah dibuat jelas. Ya, kan? Sudah jelas, karena aturannya sudah jelas. Kemudian untuk memaksimalkan itulah makanya perlu berkomunikasi. Kita semuanya kan persahabatan, olahraga ini kan persahabatan sebenarnya. Kita harus melaksanakannya, mengerjakannya dengan senang hati, dengan gembira ria, dengan ini jangan cakar-cakaran. Kemarin itu kan masih seperti orang kalau di sosial media saya lihat masih hajar-hajaran. Ini kan tidak perlu terjadi. Kalau komunikasinya jalan, kalau komunikasinya nyambung. Kalau ada cabur yang memang ingin tahu lebih spesifik, ya kita komunikasikan. Ini kondisinya. Ini yang kita lakukan. Ini yang mau kita lakukan. Ini yang kita rencanakan. Makanya dari awal perencanaan itu betul-betul sudah siap. Kemudian kita bersama-sama. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa jago sendiri. Kalau bagi saya jadi pengurus KONI itu tidak sulit, gampang. Gampang. Ini kan masalah komunikasi. Ini kan bukan tanggung jawab pribadi kita. Oh iya, karena sudah dibuktikan bersama kawan-kawan. Tidak sulit. Ya, artinya ya kalau ada yang mau nelpon, mau tanya-tanya, daripada nelpon datang aja deh, kita ngobrol aja. Bisa kita cerita. Saya kebetulan pernah menjadi pengurus KONI, kemudian menjadi ketua cabang olahraga. Saya tidak pernah diajak berdiskusi, berkomunikasi, apa sih yang sebaiknya kita lakukan, apa sih yang sebenarnya yang harus diperbaiki, nggak ada juga teman-teman. Nah, rata-rata kan petinggi-petinggi KONI yang sekarang ini kan bekas anak buah saya juga nih. Iya. Teman-teman saya satu tim dan tahu cara kerja dulunya bagaimana. Oke, baik. Ini kan berbeda boleh dikatakan habis. Saya kira untuk ke depan sikap minimal sikap cabur Pak In dulu. Ya, kita pemimpin ke depannya ini. Kita tentu ingin KONI ini akan dipimpin oleh seorang yang pertama mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Punya komunikasi internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Kemudian
mampu melakukan koordinasi, berkolaborasi dengan semua pihak. Karena olahraga itu bukan tanggung jawab KONI saja, tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan ahli-ahli olahraga. Di situ ada universitas, di situ ada tokoh, di situ ada pelaku, di situ ada pengamat, di situ ada orang media yang menginformasikan semuanya. Kalau nggak salah, saya orang-orang media dulu temui atlet masing-masing ekpos, dia dan keluarganya. Sehingga memberikan motivasi khusus pada atlet. Kalau dia berkantor, temui pimpinannya, bicara dengan pimpinannya bagaimana. Jadi semuanya mendukung jadinya. Nah, kemudian tentu harapannya yang pertama mempunyai kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi. Kemudian mampu memfasilitasi seluruh kegiatan yang akan dibuat dengan pemerintah. Artinya kalau dengan pemerintah tidak bisa berkomunikasi kan kacau juga, karena kan duitnya dari pemerintah. Mampu berkomunikasi dengan pemerintah. Kemudian berkomunikasi dan mencari informasi, masukan-masukan dari teman-teman cabang olahraga. Sebaiknya seperti apa dan kita mau apa yang mau kita buat ini. Nah, kita PON 2028. Persiapan untuk menghadapi PON itu tidak bisa serta-merta 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, bahkan tidak cukup. Kita harus mulai start dari sekarang. Dan kita tidak boleh terlambat. Kalau kita mau berhasil, kita tidak boleh terlambat. Kita harus mulai dari sekarang, dan itu perlu didukung oleh seluruh cabur. Nah, orang yang akan menjadi ketua PON itu orang-orang yang bisa mengajak semua cabur ini, mari kita bergerak dulu. Nanti yang lainnya urusan kami lah, biar kami lah yang urus. Yang penting teman-teman bergerak dulu, mengajak teman-teman kita bersama-sama. Jadi bahasa bersama-sama ini yang penting. Cabur mengurus persiapan atlet. KONI mengurus hal-hal di luar persiapan atletnya. Ya itu. Nah, tentu kawan-kawan yang diharapkan orang yang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, kemudian berdedikasi, dia orang mempunyai integritas yang teruji, dan punya pengalaman dan tahulah kondisi bagaimana membina atlet itu yang tidak mudah. Membina atlet itu tidak mudah, dan tapi tidak sulit. Nah, yang penting orang kan perlu mendapatkan informasi, perlu sentuhan, perlu diajak bicara, perlu berteman, perlu berkomunikasi. Ayo kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Ayo kita latihan bersama. Kan menjadi strategi macam-macam ya, strategi yang bisa kita lakukan. Dan pimpinan nggak formal-formal aja caranya. Tidak cukup hadir musda, hadir kejuaraan ini, hadir barale, nggak perlu juga seperti itu. Ketua PONI tapi harus memikirkan. Ya, bagaimana olahraga Sumatera Barat ini mau kita bawa untuk mengharumkan nama negeri ini. Tidaknya mengembalikan marwah itu kembali. Marwah dulu. Dan tidak, rasanya tidak terlalu sulit. Saya pikir tidak sulit. Kalau kita mau aja ngajak kawan-kawan ini tidak sulit. Dan kalau boleh kita sebut nama juga, Pak. Misalnya di atlet-atlet terbaik kita, banyak yang kemudian pindah ke tempat lain. Kemarin kalau tidak salah banyak dari atletik, kemudian binaraga, kemudian bowling kita biasanya tradisi emas juga pindah. Banyak yang kita alami seperti itu. Kalau menurut saya itu disebabkan oleh memang tidak terbangun komunikasi dengan pengprovnya dulu. Kemudian dengan atletnya. Atlet karena tidak nampak ruang, tidak nampak jalan, kemudian tidak ada kejelasan, kan ada kekhawatiran tidak jadi ikut PON ini. Nah, kan ada kekhawatiran seperti itu. Kemudian yang pasti merasa tidak mendapatkan perhatian. Orang ini kan tidak mesti diperhatikan dengan uang aja. Kita datang, kita berkomunikasi, kita hai-hai, kita bercanda gurau, itu kan bagus itu sebenarnya. Nah, kawan-kawan daripada tidak ikut sama sekali atau tidak jadi main, udah tidak ada bantuan sama sekali. Salah satunya kan seperti itu. Nah, kemarin itu kan minus di seluruh lini, kan hampir minus di seluruh lini. Selama pengalaman saya 5 kali PON itu mengelola tim, ini yang terberat dan terparah. Terberat dan buatnya. Malah ada apa ini dalam catatan kita itu
tokoh olahraga Sumatera Barat, dipakai menjadi konsultan di provinsi lain, prestasi capainya jauh di atas Sumatera Barat. Sumatera Barat. Padahal tradisi selama ini provinsi yang tempat dia bina itu selalu di bawah Sumatera Barat. Ya, wajar ya. Dia kan profesional ini. Jadi pemikirannya untuk sebuah mimpi atlet, mimpi cabang olahraga, mimpi dari KONI-nya itu kan orang tahu, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai mimpi itu. Sementara di tempat dia sendiri dia tidak dimanfaatkan, kan dipakai orang lain. Hasilnya orang lain menikmati itu. Nah, sebenarnya itu baru satu tokoh. Banyak pelaku, banyak tokoh-tokoh yang punya pengalaman. Itu baru satu orangnya. Banyak yang lain punya pengalaman juga. Mulai dari mempersiapkan kontingen besar itu sampai target itu kan sampai meraih medali sebenarnya. Kalau menyusun program itu kan sampai mendapatkan medali. Sampai ke situ kita berhitung sebenarnya. Ada yang olahraganya tidak terukur, ada yang olahraganya terukur, kemudian dia perlu tidak cukup dengan TC saja. Ada mungkin hal-hal lain yang diperlukan, harus berkomunikasi dia dengan para PB-nya, harus banyak dia uji tandingnya, harus bersilaturahmi ke sana ke sini, banyak yang non teknis namanya itu. Nah, ini kita tidak sampai ke sana. Kita sedang persiapannya aja nggak matang. Mempersiapkan teknisnya aja nggak jelas. Apalagi yang non teknis. Sampai ke peraih medali. Kalau kita dulu kita sudah bisa hitung medalinya kan. Satu persatu. Kalau perlu dengan atletnya kita ngobrol. Selain dengan pengurus, pelatih, kemudian dengan atletnya. Atlet itu bisa merasakan dari awal dia dapat medali apa. Bayangkan itu. Karena dia udah tahu lawannya. Kalau final kan lawan si Anu. Kalau si Anu mengalahkannya susah, bisa dikalahkan dengan seperti ini. Dia tahu itu. Nah, kan harusnya sampai di situ. Nah, dari akumulatif dari keseluruhannya itu, akumulasinya itu saya lihat memang kurangnya komunikasi, tidak membangun persahabatan, tidak membangun komunikasi. Karena memang kawan-kawan itu padahal kan orang-orang yang ada sebagiannya sudah pernah menjadi pengurus, sudah pernah mengelola cabur. Nah, ini sepertinya tidak keluar ilmunya itu, tidak dimanfaatkan. Mungkin karena tidak diajak. Saya pikir untuk kebaikan bersama untuk Sumatera Barat, kalau di multi event siapa saja boleh kita ajak bicarakan. Kita minta masukan, minta pandangan. Ya silaturahmi, kita ngobrol-ngobrol di KONI itu undang agak 5 orang 6 orang untuk bercerita tentang bagaimana sih kita ke depan ini, bagaimana apa yang harus kita buat, bagaimana strateginya ini. Lah, kondisi kita, keuangan kita seperti ini, bagaimana bagusnya, pasti ada solusi-solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Oke, baik. Mungkin ini terakhir, Pak. Tapi agak spesifik sedikit. Saat PON di Aceh Sumut kemarin, terkesan ada sesuatu yang dilanggar dalam tanda petik oleh Kempo Sumatera Barat. Adalah saat tradisi penyerahan medali. Kan biasanya tradisi penyerahan medali itu diserahkan pada kontingen. Ya katakanlah Sumatera Barat ya. Kalau Sumatera Barat pimpinan KONI Sumatera Barat. Atau kalau misalnya di tingkat level Asia atau Asia Tenggara mungkin KONI pusat atau IOC ya. Ini kemarin tidak, Pak. Kenapa itu, Pak? Ya, yang pertama. Saya kan panggung saya udah. Kalau di Kempo kan PB itu kan udah tahu juga sama saya. Nggak perlu juga saya ambil panggung. Tapi akumulasi dari semuanya itu, mulai dari kita persiapan berangkat dan sampai di lokasi, kemudian bagaimana rasanya, yang selama saya tahu kita persiapan itu pas di hari berangkat itu kan dengan senang hati. Ini banyak dengan rasa-rasa yang tidak enak, baik atlet sendiri dengan duka, dengan sedih berangkatnya, kita aja yang memotivasi. Nah, kebetulan pada hari final itu Sumatera Barat sudah memperoleh 3 medali emas dan sepertinya itu sudah tidak ada harapan lagi. 3 Sumatera Barat. Total Sumatera Barat. Emas. Sementara Kempo final 2 waktu itu. Kempo final 2. 2 waktu itu final. Dan belum juga diperhitungkan Kempo gitu. Nah, pimpinan KONI sebenarnya waktu itu sudah banyak yang pulang. Oh, sudah. Tapi ada beberapa orang pengurus KONI saya lihat masih ada yang ada di gedung.
Nah, kemudian kalau sudah pada pulang berarti sudah menganggap tidak memungkinkan. Tidak mungkinkan lagi karena ketua KONI tidak di situ. Saya sempat melihat di gedung itu ada sekum, ada beberapa ketua bidang dan ada beberapa orang pengurus KONI ada di gedung itu. Saya kebetulan duduk kan di VVIP waktu itu. Nah, setelah itu emas pertama, kemudian dapat emas kedua. Nah, kemudian ke panitia tanya itu ke Nah, ini untuk penghormatannya, penghormatan pemenangnya siapa? Saya bilang kita serahkan kepada yang terhormat Ketua Umum PB Perkemi aja. Untuk medali emas Sumatera Barat. Ya. Yang kedua serahkan kepada Ketua Pengprofnya. Jadi memang saya melihat ada teman-teman KONI yang datang ke meja panitia untuk pengalungan itu, tapi udah dikunci sama panitia. Nah, ini permintaan khusus dari Ketua Pengprov. Kenapa ini kita lakukan? Ini kan sebenarnya sudah akumulasi ya, kekecewaan demi kekecewaan, rasa sedih waktu berangkat. Kita menjelang berangkat tuh nangis-nangis dulu di gedung Ladiri itu. Iya. Oh, nangis-nangis kita. Orang jagon menangis. Inilah kondisi kita. Ini kondisi terberat yang pernah kita alami. Saya minta kalian ini menjadi motivasi. Ini membuat kita harus lebih bersemangat. Kita harus bisa membuktikan dan kita bela habis-habisan. Setidaknya untuk membanggakan dirimu, keluargamu, anak istrimu, dan para orang tuamu. Ini yang penting sekali. Jadi, jangan pikirkan yang lain. Nanti sekedar kamu bisa ikut, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain tidak usah dipikirkan. Kita siap dari Pengprov. Walaupun kita swakelola lebih banyak, kita siap. Kita sempat bertanding itu tidak dengan pakaian yang standar, Kempo. Itu dalam sejarah 5 kali PON, ini yang kita tidak memakai pakaian standar Kempo, yang dipakai di PON, ya, yang dipakai di PON. Kalau yang dipakai di PON itu standarnya seperti apa, Pak? Seluruh Indonesia orang beli baju itu mereknya merek Jepang. Asli ke Jepang belinya. Ya, kita bisa melalui PB Perkemi beli, dan itu menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi seorang atlet PON itu. Nah, PON ini yang terakhir ini di Semarang. Di Semarang? Semarang, di UMKM. UMKM? Ya, Semarang. Berarti baju KW lah ya? Ya, jauh dari bawah KW ya. Kalau ada KW1, KW2, KW3, mungkin KW8. Ya. Saya tidak tahu, karena waktu itu kalau tidak salah dari tim verifikasi saya sudah dapat gambaran bantuan untuk baju bertanding sekian. Tapi ternyata setelah di ACC waktu mau menerima bantuannya itu tidak seperti yang diharapkan. Jauh di bawah perhitungan. 25%-nya. Padahal sudah putus di tim verifikasi. Udah tahu saya itu. Ada lagi tim yang nampak yang khusus. Siluman ini jadi... Kok bisa lagi? Bisa berubah lagi? Saya lihat kok bisa segini. Awalnya sudah diputuskan di rapat loh. Rapat verifikasi. Nah, saya tidak tahu ini bagaimana. Katanya kan... orang Kempo, pengurus Kempo kan pengurus KONI. Nah, tapi saya lihat nggak bisa apa-apa. Sepertinya ada kekuatan lain yang mengendalikan nampaknya. Ada keputusan misi-misi lah. Iya. Kalau saya jadi ketua KONI, saya sikat aja yang macam-macam nggak gitu. Yang bisa menganulir keputusan rapat verifikasi itu, nah, ada orang lain. Ada orang lain, siluman kekuatannya. Nah, ini tidak boleh terjadi sebenarnya. Tidak boleh ada di organisasi sebesar KONI itu ada orang-orang yang mengambil keputusan yang dia menganulir. Saya nggak ngerti juga orang-orang ini pernah susah nak ngurus olahraga, itu herannya. Pernah susah nak orang. Kalau kita dulu kan orang susah-susah ngurus olahraga, kemudian kita maklumi kondisinya seperti ini, kita terima. Kita tidak tahu dari awal semuanya itu berbeda. Awalnya seperti ini, di luarnya putusannya beda. Awalnya seperti ini, putusannya berbeda. Itu yang terjadi. Bahkan saya pulang pun dari Aceh ke Medan itu suruh bayar ongkos bis saya pulang itu. Dari Aceh ke Medan itu disuruh bayar. Bisnya suruh bayar. Ya, kan dari Aceh ke Medan itu pesawatnya kan di Medan, dari Aceh ke Medan naik bis. Saya mau naik bis tuh, saya disuruh bayar ongkos itu. Pribadi. Dia suruh bayar ongkos pribadi. Pak tidak termasuk dalam tim. Oh, saya tidak termasuk tim PON. Bapak harus bayar. Saya bilang, saya bayar udah juga nggak apa-apa. Tapi tanya deh ke ketua KONI-nya. Ya, nah mestinya kan yang seperti itu tidak perlu terjadi. Nah, ketua itu kan pengambil keputusan tertinggi. Nah, apapun hasilnya, ketua bisa merubah loh keputusan-keputusan yang sudah diambil itu bisa. Dia punya peluang di situ bermain untuk keputusan ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak baik, ini baik. Nah, walaupun ada yang memasukkan, karena yang memasukkan ini kan belum tahu benar juga masukannya. Nah, ternyata memang kondisi internal itu sudah tidak kondusif dari awal. Artinya kemampuan manajemen
yang kurang terkendali, yang kurang kuat. Memang KONI harus dipimpin yang kuat manajemennya dan kuat komunikasinya. Itu. Oke, Pak Im. Terima kasih, Pak Im. Oke, Pak Firdaus. Hari ini. Ya. Di sana Firdaus Abi, itu diskusi ringan kita, walaupun mungkin diskusinya diskusi ringan saja, ya. Mungkin masalahnya yang agak berat. Mendasar ya. Masalahnya mendasar, dan khusus di pertanyaan terakhir tadi, saya melihat ada sesuatu agak berkaca-kaca, Pak Im. Sedih kita ya, sedih. Ketika menyampaikannya itu dengan sedih dan ada sedikit rasa geram, Kak. Ya. Dan ini mungkin mudah-mudahan menjadi semacam pengingat untuk ke depan, khususnya kepada kawan-kawan yang nanti diberi amanah untuk mengurus KONI. Mengurus KONI ini banyak yang harus dijaga. Demikian di sana Firdaus Abi, sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.